Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya kita ketemu lagi setelah minggu lalu kita break karena ada PSB. Mudah-mudahan hari ini tidak mengurangi semangat ya, walaupun hanya beberapa orang yang ada di Zoom ini. Baik, saya hari ini akan memperkuat lagi tentang perkalian vektor dari pertemuan kita 2 minggu lalu. Jadi hari ini kita akan memperkuat lagi jenis-jenis soal, tipe soal lain berkaitan dengan perkalian skalar vektor yang telah disampaikan 2 minggu yang lalu. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan nilai perkalian vektor. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian vektor. Oke. Baik. Yang perlu kamu ingat adalah apa itu definisi perkalian skalar antara vektor A dan B. Biasanya kan ditulis dengan A vektor dot B vektor. Definisinya adalah, ini dia, ada A vektor dan B vektor, mempunyai suatu sudut tertentu, maka perkalian dot ini rumus umumnya adalah A vektor kali B vektor sama dengan panjang A vektor dikali panjang B vektor cos alfa. Jadi kita kan udah belajar di matematika umum tentang trigonometri. Jadi di sini nanti kamu akan banyak ketemu dengan sudut-sudut trigonometri istimewa biasanya. Walaupun tidak istimewa, dia ada nilai perbandingan tertentu yang diberikan di soal. Sehingga kamu dapat menentukan nilai cos alfanya apa. Oke, baik ya. Nah, hari ini kita akan bahas beberapa soal yang berbeda dari 2 minggu yang lalu. Nah, tipe contoh soal yang satu. Nah, kalau kemarin kan kita udah berkaitan panjang-panjang nih ya. Nah, sekarang kita berkaitan dengan vektornya. Oke, diketahui vektor A, P 2 min 1. Vektor B itu 4 min 3, 6. Dan vektor C 2 min 1, 3. Jadi penulisannya dalam kolom di sini ya. Nah, jika vektor A tegak lurus B, tentukan nilai A vektor dikurang 2B vektor kali 3C vektor. Oke, di sini ada kata tegak lurus. Sudut tegak lurus membentuk berapa derajat sebelum kita ke penyelesaian? Ada yang bisa menjawab? Kalau dia saling tegak lurus, maka vektor A dan B itu membentuk sudut berapa derajat? 90, 90 derajat. Oke. Berdasarkan definisi vektor tadi kita bisa buat ya, bisa kita masukkan cosnya. Jadi kalau dia tegak lurus maka akan berlaku A kali B sama dengan 0. Paham ya? Karena di sini kan rumus definisi itu adalah panjang A kali panjang B cos alfa. Alfanya tadi A sama B tegak lurus. Cos alfa berarti cos 90. Cos 90 itu nilainya adalah 0. Berarti berapapun dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Ya. Maka berlakulah sifat nih ya dari pertemuan 2 minggu yang lalu. A kali B sama dengan 0 jika sudut pembentuk vektor tersebut adalah 90 derajat. Oke. Nah sekarang kita kalikan dotnya. A kali B. Nah perkalian dotnya adalah A kali B vektor. A vektor kali B vektor adalah I kali I, J kali J, K kali K. Seperti itu ya. Ya, paham ya? Maka ini vektor A P2 min 1 dikali 4 min 3, 6. Hasilnya adalah 0. Berdasarkannya di atas. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Ini kalikan I sama I. Kalau dot gitu ya. P kali 4 sama dengan 4P ya. 2 kali min 3 ditambah min 1 kali 6. Itu perkalian dot ya. I kali I sama I berarti dia dikali 1 ya. Kalau dia IJ berarti 0 nanti. K, kalau dia IK juga 0. Oke, baik. Nah, dari sini kita akan dapati nilai 4P dikurang 6 sama dengan 0. Maka 4P sama dengan minus 12. P-nya kita dapati berapa? 3. Jadi kita temukan vektor A, variabel vektor A itu 3, P itu sama dengan 3. Ya. Jadi vektor A itu adalah 3, 2, min 1. Paham ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang ditanya di soal adalah
A vektor kurang 2B vektor dikali 3C vektor. Nah, sekarang kita sudah punya vektornya. A vektor kurang 2 vektor. Gunakan operasi vektornya. Berarti 3, 2, min 1 dikurang 2 kali 4 kali min 3 kali 6. Ini B vektornya ya. Dikali, ini dikurangkan dulu karena dalam kurung ya. Baru dikali 3C. Perkalian skalarnya. 3 kali 2 min 1, 3. Oke, kerjakan yang dalam kurung dulu. Selesaikan dalam kurung dulu. Maka kita akan dapati hasil pengurangan A vektor kurang 2B vektor itu adalah min 5, 8, min 13 dikali 6. Ini perkalian skalarnya ya. 6, min 3, 9. Oke, nah kita dapati min 30, min 6 kali, min 5 kali 6, min 30, 4 kali min 3, min 24, min 13 kali 9, min 117. Maka kita dapati nilai hasil perkalian A vektor kurang 2 vektor kali 2B vektor dikali 3C vektor adalah min 171. Bisa sampai di sini? Paham? Paham. Paham. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua tipenya seperti ini. Jadi soal yang ini banyak sering keluar di ini ya, di UN dan SBM ya. Oke, kalau di UN satu soal paling tentang vektor perkalian. Oke, baik. Diketahui contoh kedua ini mirip ya, mirip tapi C-nya yang ini. Diketahui vektor A 2 min 2 1. Vektor B 1, 3, 4, dan vektor C 11 PQ. Nah, di sini kita ketemu dua variabel yang belum diketahui. Tapi dari soal ada yang diketahui yang lain. Jika ketiga vektor tersebut saling tegak lurus, tentukan nilai P dan Q. Artinya apa? Kalau dia ketiga vektor itu saling tegak lurus, kamu bayangkan aja koordinat yang 3 dimensi. Berarti A sama B tegak lurus. A sama C tegak lurus. B sama C juga tegak lurus sudutnya. Jadi kamu bayangkan aja gambar kalau dia kubus, jaring-jaring kubus itu kan nih, ya saling tegak lurus kan. Untuk sisi panjang, lebar, dan tinggi. Itu dibayangkan. Berarti ini karena ketiganya saling tegak lurus, berarti dia ada di ruang 3 dimensi vektornya. Paham ya untuk memahami soalnya? Nah, berlaku juga hal yang sama. Kalau dia tegak lurus tadi A kali B berarti sama dengan berapa? Sebelum saya buka penyelesaiannya. Kalau dia A sama B tegak lurus, maka A kali B sama dengan berapa, Nak? 0. 0. B kali C? 0, Ma'am. Iya, A kali C juga 0. Ya, berkaitan seperti itu. Baik, karena dia tegak lurus berarti perkaliannya tadi ya A kali C tegak lurus ya. A kali C tegak lurus berarti sama dengan 0. Berarti vektor A kali vektor C ini hasilnya adalah vektor A tadi 2 min 2 1 dikali 11 PQ sama dengan 0. Oke. Baik, di sini kita dapati ini perkaliannya ya 22 yang ini ya perkalian dot itu kan yang I sama IJ sama JK sama K dijumlah atau diselisihkan ya hasilnya. 2 kali 11 22 dikali min 2 kali P min 2P 1 kali Q sama dengan Q sama dengan 0. Maka kita dapati persamaan min 2P tambah Q sama dengan minus 22. Ini persamaan 1. Nah, kita ambil persamaan yang kedua karena di sini ada dua variabel. Kita ambil persamaan kedua, B tegak lurus C. Ya, B tegak lurus C. Oke, jadi jangan kamu ambil A tegak lurus B, nggak perlu karena di sini tidak ada variabel. Jadi kita ambil variabelnya tadi A tegak lurus C dengan B tegak lurus C. Ya, pilih yang benar. Karena sia-sia nanti ngerjakan ini hasilnya pasti 0. Ya, A kali B pasti hasilnya 0 kalau tidak. Percaya coba nanti ya. Oke. Nah, sekarang kita dapati vektor B tadi 1, 3, 4. Vektor C itu 11 PQ. Maka kita dapati 11, 3 kali P tambah 3P, 4 kali Q sama dengan 4Q sama dengan 0. Maka kita dapati persamaannya adalah 3P tambah 4Q sama dengan minus 11. Persamaan yang kedua. Nah, kalau udah seperti ini, diapain biasanya? Dieliminasi. Iya, eliminasi aja soal yang tadi ya dari persamaan 1 dan 2 kamu eliminasi.
Kita eliminasi ya, ini persamaan satunya min 2P tambah Q sama dengan minus 22 kali 4, hasilnya min 4P tambah 4, min 8P tambah 4Q sama dengan minus 88. Nah, 3P tambah 4Q dikurang 1 nih, saya kali 1 ya, berarti kita menghapuskan si Q. 3P tambah 4Q sama dengan min 11, maka 4Q-nya habis, min 8 dikurang 3P, berarti minus 11P, sama dengan min 88 dikurang minus 11, berarti minus 77. Jadi artinya kan min 88 ditambah 11, minus 77. Maka kita dapati P-nya sama dengan 7. Lalu kita substitusikan ke persamaan pertama aja ya, lebih mudah. P sama dengan 7, maka kita dapati min 2P tambah Q sama dengan minus 22. Berarti hasilnya min 2 kali 7, min 14, pindah ruas jadi tambah 14 ya. Q-nya sama dengan min 22 tambah 14. Dapatlah Q-nya minus 8. Maka kamu dapatin nilai P-nya 7, Q-nya sama dengan minus 8. Bisa sampai di sini? Bisa, Mem. Bisa, mudah ya. Jadi nanti kalau seandainya di dalam vektor, di dalam soal itu juga tidak ada, misalnya diketahui 2 vektor ada sudut, maka tinggal cari panjang, itu dia ya. Ini kan dia seringnya itu ini kata tegak lurus ya. Baik, kita masuki soal yang ketiga sampai yang keenam ini adalah soal ujian akhir. Di ada soal SBM, ada soal ujian akhir nasional. Baik, di contoh ketiga sudah mulai ada opsi ya. Ini contoh soal SBM, matematika dasar ya. Oke, diketahui vektor A, vektor A itu I ditambah 2J dikurang XK. Vektor B itu adalah 3I dikurang 2J tambah K. Dan C itu adalah 2I ditambah J tambah 2K. Jika A vektor A tegak lurus C, maka tentukan nilai A tambah B dikali A kurang C. Karena karena A masih memuat variabel X, maka kita cari dulu nilai X-nya dengan menggunakan apa yang diketahui di sini. Vektor A tegak lurus vektor C. Berarti kamu kalikan saja vektor A kali C sama dengan 0. Itu langkah pertama. Cari nilai X-nya. Setelahnya dapat nilai X-nya, baru kita ambil ke yang ditanya soal. Ya, kita ambil vektornya tadi untuk memenuhi yang ditanya di soal. Oke, untuk penyelesaiannya ya. Baik. Jadi yang pertama tadi kan udah diketahui nih, vektor A saya buat dalam kolom supaya mudah. Ya, kalau di ini nanti banyak IJK-nya lagi. Vektor A itu adalah 1, 2, minus X. Vektor B itu adalah 3, min 2, 1. Vektor C itu adalah 2, 1, 2. Oke, baik ya. Nah, karena A sama C tadi tegak lurus, maka A kali C dapat ditulis dengan, nah kita kalikan ya, 1 kali 2. Ini dia, vektor A kali vektor C sama dengan 0. Ditambah 2 kali 1 dikurang X kali 2. Maka kita dapati 2 tambah 2 kurang 2X sama dengan 0, min 2X sama dengan min 4, berarti X-nya sama dengan 2. Berarti vektor A-nya itu nanti adalah 1, 2, 2. Ya, 1, 2, 2. Kalau dalam penulisan IJK-nya, dia dapat ditulis jadi apa? I ditambah 2J ditambah 2K. Jadi jangan kamu langsung, oh ini udah minus, enggak. Kita lihat dari ini ya. Apa yang dikatakan soal, inilah yang memenuhi. Oke, X-nya sama min 2K ya. Di sini min X-nya kan tadi sama dengan 2. Baik. Nah, sekarang kita lihat gimana kita selesaikan apa yang ditanya setelah X-nya didapat, vektor A-nya diperoleh. Nah, ini dia. A tambah B dikali A kali C. Ini sama ya perkaliannya. Kamu operasikan dulu dalam kurung, selesaikan dulu yang di dalam kurung, baru dikalikan. Seperti itu ya, dalam operasi aljabar ya. Oke, kamu cari dulu nilai A vektor tambah B vektor, dan A vektor kurang C vektor, baru hasilnya sama-sama dikalikan. A tambah B vektor, A vektor tambah B vektor itu adalah 1, 2, 2, min 2. Ya, X-nya tadi kan, ini min X, X-nya tadi 2. 1, 2, min 2. Ditambah 3, min 2, 1. Hasilnya adalah 4, 0, min 1.
Nah, A kurang C itu adalah 1, 2, ini jadi minus 2 ya X-nya. Min 2 dikurang 2, 1, 2 untuk vektor C-nya. Maka diperolehlah min 1, 1, minus 4. Bisa ya? Bisa. Nah, maka kita dapati nilainya min 4 ditambah 0 kali 1, 0 ditambah min 1 kali min 4, 4 ya. Berarti min 4 tambah 4 hasilnya 0. Oke, maka jawabannya apa? Jawabannya adalah C. Oke, ya itu deh contoh soal yang ketiga. Baik, untuk contoh soal yang keempat. Soal yang keempat, ini juga termasuk soal, ini UN nih. Ini soal UN, tipe soal UN. Yuk, silahkan. Berapa M-nya? Ada yang bisa menjawab M-nya berapa? Diketahui bahwa vektor A adalah 1, 2, min 3. Bawa kertas kan semua, bawa buku kan? Buat alat tulis. Nah, sekarang coba nih, di soal nomor 4 kamu yang ngerjakan. Diketahui bahwa vektor A 1, 2, minus 3. Vektor B 4, 4M. Dan vektor C 3, min 4, 5. Jika vektor A dan B tegak lurus, A tegak lurus B, maka tentukan nilai 2A tambah nilai A tambah 2B kurang C. Nah, berarti kita intinya harus cari M dulu kan? Yuk, berapa M-nya? 3M. 4, Mem. M-nya? 4. 4, Mem. 4, oke. Ada yang lain? Pas? 4? Sama. Iya, berarti vektor B-nya itu adalah 4, 4, 4 ya? 4, 4, 4. Ya, oke. Hasilnya berapa? Hasil akhirnya. Boleh tangannya mencari-cari? Kalau M-nya 4, berarti vektor A tambah 2B kurang C sama dengan berapa? Ada? Ada yang sudah bisa menjawab? 4. M-nya 4, benar Dita, M-nya 4. Ya, sebentar. Nah, yang diminta adalah vektor A ditambah 2B vektor dikurang C vektor. Enak kalau nyari sendiri ya kan? Kalau udah paham. Ada? Susah ya? Enggak kan? Amin. Jawabannya? Siapa Amin. nih? Mem. A. Amin. Oke, ya kita lihat ya. Ya, benar. Oke. Jadi kalau dia saling tegak lurus, maka tadi M-nya 4 benar ya. Kemudian yang diminta di soal adalah nilai berapa? A vektor ditambah 2B vektor kurang C vektor. Nah, kita udah ganti B-nya tadi sama dengan 4, 4, 4 ya jadinya ya. Maka kita peroleh nilainya adalah A. Oke, jawabannya A benar. Bisa ya? Paham ya? Ini soal UN loh. Mudah kan? Oke. Baik, kita lanjut. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke nomor 5? Pas, Mem. Pas, oke. Kita lanjut ke soal nomor 5. Baik, nah ini dia. Nah, di sini ini termasuk soal UN juga ya. Diketahui vektor U sama dengan 3I tambah 2J kurang K. Dan vektor P 3I tambah 9J dikurang 12K. Jika vektor jika vektor 2U dikurang A-nya ini skalar ya, A kali V vektor, tegak lurus dengan V vektor, maka nilai A adalah berapa? Jadi agak meningkat sedikit ya. Oke. Nah, seperti ini sama nih artinya. Jadi supaya mudah, kamu cari dulu 2U vektor dikurang AV vektor itu dalam satu vektor yang lain. Misalnya vektor X. X vektor sama dengan ini. Biar jangan bingung. Berarti kamu punya kesimpulan X vektor tegak lurus dengan V vektor. Terserah ini. Ini diganti dulu. Dioperasikan dulu langkahnya. Boleh? Bisa? Mau dicari dulu?
X vektor. Ini kalau kita misalkan nah ini 2U vektor dikurang A vektor, maka X vektornya apa? Dalam variabel apa? A. Dalam variabel A ya. Ada A-nya kan di sini ada. Istio. Ya, coba cari dulu ya. Waktunya saya kasih ya, 2 menit ya. Paling lama. Berapa Kak X vektor? Ada yang bisa menjawab? X 6 vektor. dikurang 3A, 4 dikurang 9A, sama min 2 tambah 2A, Ini Mem. siapa nih yang bicara nih? Zaini ya? Iya, Mem. Ya, ulangi pelan-pelan Zaini. 6 dikurang 3A, iya, 4 6 dikurang 3. 4 dikurang 9A, iya, min 1. min 2 tambah 2A, Mem. Min 2 ditambah 2A. Bukannya 12A. 12A, Mem. Iya, min 2 tambah 12A. Yang lain? Bagaimana? Sudah dapat? Ya. Ini ya. Vektor X ini kita rubah dulu. Ya, kita dapati bahwa vektor X itu adalah 6 dikurang 3A, 4 dikurang 9A, min 2 tambah 12A. Paham sampai di sini? Yang lain mungkin baru setengah jalan ya. Gimana Dita? Halo Dita. Paham, Mem. Paham, oke. Adelia bisa ya? Bisa ya? Habib bisa ya? Oke, nah sekarang tadi katanya vektor X ini tegak lurus dengan si V vektor. Vektor X tegak lurus dengan V vektor, itu kan? Berarti punya kesimpulannya apa, Habil? Habil? Ada di tempat Habil? Ada, Mem. Ada. Berarti kesimpulannya apa? Kalau vektor X tegak lurus V. Berarti X vektor kali Habil? Kali V vektor ya, Adelia. X vektor kali V vektor sama dengan 0. sama dengan 0. Iya, sama dengan 0. Nah, ini boleh kamu buat kolom atau boleh juga kamu buat ke dalam koma seperti ini. Asal jangan tertukar ya posisinya. Baik. Nah, ini kalau dibuat dalam koma boleh. Misalnya ini tadi kan vektor X-nya itu hasil dari 2U vektor dikurang A vektor adalah 6 dikurang 3A, 4 kurang 9A, koma, min 2 ditambah 12A, dot, 3, 9, min 12. Ini adalah si V vektor, kan? X vektor kali V vektor sama dengan 0. Maka kita kalikan I sama I, J sama J, K sama K, tanda hubungnya jumlah, ya. Oke. Maka yang pertama kamu dapati 3, ini ya, 3 kali 6A kurang 3 dikali 6 kurang 3A. Ditambah, ini 9 dikali 4 kurang 9A, dan min 12 dikali min 2 tambah 12 sama dengan 0. Oke, selesaikan operasinya. Menyelesaikannya buka kurungnya bisa ya. Maka kita akan dapat nilainya 18 dikurang 9A ditambah 36 dikurang 81A ditambah 24 dikurang 144A. Oke, satukan variabel A, min 9A dikurang 81A dikurang 144A. Maka kita akan dapat nilainya, ini tadi 18 tambah 36 tambah 24, 78 dikurang 234A sama dengan 0. Maka 234A sama dengan minus 78. Ini sama-sama minus, habis ya minusnya, dapatlah A-nya sama dengan 1/3. Paham sampai di sini? Bisa ya? Jadi kalau ada perkalian dot, kita udah belajar ya perkalian dot di awal, itu I sama I, K kali K. Nah, kapan dia dipakai ada panjang B, itu nanti ada ketika vektornya tidak diketahui. Di pertemuan kita yang sebelumnya, kan kita tidak mengetahui vektornya apa. Seperti itu kan? Kita tidak tahu vektornya apa. Ini dibalik, vektornya diketahui juga sudutnya, kita mencari variabel-variabel dari yang belum diketahui pada vektor tertentu, seperti itu.
Paham ya? Jadi beda tipe dengan pertemuan sebelumnya. Baik, kita lanjuti. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa semua? Insya Allah bisa ya? Bisa. Oke, contoh terakhir. Yang terakhir ini berarti jawabannya D ya, sepertiga. Baik, contoh yang terakhir itu soal nomor 6. Oke. Nah, ini vektornya tidak diketahui. Nah, ini saya ingatkan kembali. Oh, kapan kita menggunakan rumus tadi A dot B sama dengan panjang A kali panjang B cos alfa ketika ketemu soal yang seperti ini. Kapan kita cari ada panjangnya ya, panjangnya seperti itu. Oke, ini tidak ada vektornya, tapi kalau ada vektornya biasanya ada variabel tertentu dari vektor itu yang tidak diketahui di balik soalnya. Baik ya. Baik, diketahui vektor A, B, C adalah vektor satuan. Ini kata kunci nih, vektor satuan yang membentuk sudut 60 derajat satu sama lain. Oke, tentukan nilai A vektor tambah B vektor dikali C B vektor dikurang C vektor sama dengan. Nah, di soal yang sebelumnya panjang udah tahu nih, panjang A, panjang B, panjang C. Di sini sudah diketahui atau belum panjangnya? Belum, Mem. Belum, tapi ada kata tersirat di sini. Kamu harus ingat lagi definisi vektor satuan. Ingat ya. Di awal-awal kemarin kita udah tahu itu vektor satuan apa. Vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya Satu. Nah, jadi kita udah tahu nih A, B, C adalah vektor satuan. Otomatis kita tahu panjang A berapa? 1, Mem. 1, B? 1, Mem. 1 juga, dan C 1 juga. Seperti itu ya. Oke, udah dapat panjangnya. Nah, sekarang nggak perlu vektornya, rincian vektornya. Sudah ada sudutnya. Masing-masing membentuk sudut 60 derajat satu sama lain. Berarti A sama B 60, B sama C 60, A sama C 60. Seperti itu ya. Baik, nah kalau udah seperti itu udah mudah. Kita bisa operasikan ini. Ini operasi aljabar biasa untuk di penyelesaian. Vektor A tambah B, nih tadi ya, vektor A, B, C adalah vektor satuan, maka panjangnya masing-masing adalah 1. Ya, kembali itu definisinya, vektor satuan. Sudutnya juga masing-masing adalah 60 derajat antara A sama B, A sama C, dan B sama C. Oke, nah ini kan dikalikan ya, langsung kalikan aja. A tambah B dot B kali C artinya A dot B, itu ya perkalian aljabarnya ya, dikali A kali min berarti min, positif kali min ya. A vektor kali C vektor, min A vektor kali C vektor, baru ini plus ditambah B vektor kali B vektor, kemudian B kali min C, berarti min B vektor kali C vektor. Bisa sampai di sini? Bisa ya? Nah, sekarang ya tinggal masukkan aja. Panjangnya kan sudah ada nih, panjang A, 1, B, 1, cos 60. Cos 60 berapa ya istimewa? Setengah, Mem. Setengah, berarti hasilnya setengah ini ya. Yang ini, nah ini juga sama ya, setengah. B kali B, panjang B kali panjang B. Cosnya 0, paham kenapa? Karena dia berhimpit ya, sudut vektor yang sama. Cos 0 itu berapa ya, Nak? 1, Mem. 1, berarti hasilnya 1. Yang lainnya setengah ya. Oke, baik. Hasilnya adalah setengah. Ini min setengah, B kali B cos 0, 1, B kali C cos 60 sama dengan setengah. Ini habis, ini sama ini habis ya, 1 kurang setengah, sini adalah setengah. Oke, jawabnya apa? Maka kita peroleh jawabannya adalah C. Sampai di sini paham? Udah mulai terbuka ya, jadi beberapa jenis vektor, insya Allah minggu depan kita masuk ke sudutnya dari sini juga nya. Oke, lebih dalam lagi di pembahasan soal tentang sudut antara dua vektor. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada? Pas? Kalau pas, saya akhiri saja. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.